Ada namanya siapa? Abu Ishaq. Abu Ishaq itu cerita, saya sholat subuh suatu saat saya pergi ke Kufah. Saya meruput pagi pergi dini hari sehingga sampai Kufah masih waktunya sholat subuh. Saya milih sholat di Masjid Al-Ash'as. Ini masjid yang didirikan oleh Imam Ash'as di Kufah. Maksud kepergian saya ke Kufah itu nagih hutang orang yang pura hutang tinggal di Mekah. Saya datangi supaya membayari hutangnya. Neng saya mampir masjid dulu. Lah, sholat di masjid ini setelah saya selesai sholat subuh, tahu-tahu di depan saya diberi ada perhiasan, pernik-pernik, ada 2 sandal baru. Terus saya bilang sama sing yang ngasih, loh, saya bukan orang daerah sini deh, kok saya diberi ini, harusnya orang sini saja, saya ini musafir mampir. Jawabannya pengurus takmir masjid, ini begini Pak Yai, Imam Ash'as ini yang mendirikan masjid ini, itu tadi malam baru tiba dari Makkah. Terus beliau memerintahkan barang siapa yang sholat di masjid ini agar diberi kenang-kenangan berupa 1 perhiasan dan 2 sandal. Nah, apa intinya? Izin. Abu Ishaq malu, saya jauh-jauh dari rumah ke Kufah ini mau nagih utang. Keri-keri saya di sini sholat subuh malah dapat hadiah. Ini orang Kufah ini lomo-lomo kok malah tak tagih utangnya. Ya, akhirnya mulai rasido. Jadi orang Kufah ini para dermawan. Sampai siapa saja yang sholat di sini dikasih hadiah. Ini kok orang yang dermawan, kok saya mau nagih itu, kemaluan saya taruh mana? Terus mulai keluduk-keluduk gak situ nagih utang gitu. Tuh. Berikutnya tentang ini siapa ini tokoh dermawannya. Semua tokoh dermawan ini. Soalnya ini dermawan ketemu dermawan. Intinya begini. Di Mesir itu ada orang terkenal sebagai dermawan. Suka mengumpulkan orang fakir terus dikasih santunan. Suatu hari ada orang fakir punya bayi, istrinya melahirkan punya bayi. Nah terus akhirnya ya datang kepada si dermawan ini, wahai Pak Dermawan, gitu ya. Ini saya punya bayi lahir, tapi saya tidak punya apa-apa ini. Tolong jenengan bantu. Oh begitu, ya sudah, ayo pergi bersama saya. Si dermawan, si laki-laki ini, kita sebut saja si laki-laki ini akhirnya pergi dengan si bapak si bayi. Terus ketemu sama orang-orang yang ada di kumpul, dimintakan sumbangan gitu. Neng tidak dapat sumbangan, tidak ada yang ngasih sumbangannya. Berarti orang dermawan itu tidak harus berasal dari dirinya sendiri, tapi memintakan orang lain untuk diberikan disalurkan kepada yang, untuk memintakan dari orang-orang disalurkan kepada yang membutuhkan, itu juga termasuk namanya apa? Lazisnu. Lazisnu ya penggawean ngono. Ya itu namanya juga dermawan. Tuh. Lah karena merasa mencari proposal, mencarikan sumbangan bagi si bapak bayi ini nggak dapat, ini frustrasi atau bagaimana, akhirnya ke kuburan. Kuburan di situ, duduk di sisi kuburan, tapi kuburannya ini kuburan orang dermawan yang mati. Jadi di kuburan itu orangnya terkenal dermawan. Terus berdoa ini, wahai Mbah siapa misalnya, Mbah Fulan, jenengan kan tiang lomo Mbah nggih. Niki wau sedina, sehari ini saya sudah keliling
supaya bisa membantu orang yang ini tadi punya bayi itu. Tapi nyatanya saya tidak dapat apa-apa. Nggih Mbah, muga-muga jenengan tungakake ya Mbah. Akhirnya berdiri orang ini, terus manggil si orang fakir tadi yang bapaknya si bayi. Sudah, bapaknya bayi, ini saya punya 1 dinar, ayo dibagi. Akhirnya dinarnya disigar jadi loro. Mata uang dinar itu mata uang yang tidak seperti mata uang kertas. Kalau kertas, mata uang kertas 1.000 mbok sigar sijinan karo aku, malah ora iso lapo-lapo. Kowe ora iso lapo-lapo aku kayaknya. Karena uang kertas itu nilainya ada pada angka yang diterakan di situ. Itu. Jadi fisiknya secara intrinsik tidak ada nilainya karena hanya selembar kertas itu. Sama dengan selembar kertas yang lain itu. Secara intrinsik tidak ada nilainya. Dia punya nilai karena nilai yang dititipkan di situ. Lain dengan mata uang dinar. Dinar itu nilainya dinar yang nilainya tinggi ya, karena secara fisik dinarnya ini dari emas, bobotnya lebih tinggi. Lah dinar yang nilainya lebih rendah ya bobotnya lebih kecil. Ya karena secara intrinsik, secara fisik ini juga punya nilai gitu. Nilainya itu. Nah, uang kertas tidak punya nilai. Bedanya uang kertas dan uang dirham dinar itu seperti itu. Nah, ini si rojul mengeluarkan 1 dinar. Ya sudah, ini harta saya terakhir ya, bapaknya bayi. Saya bagi 2, separuhan dengan jenengan. Ya, tapi ini utang ya, sampai nanti saya dapat bantuan saya berikan jenengan. Ini sementara saya anggap utang. Akhirnya diterima oleh si bapak bayi, terus pulang dibelanjakan sesuai kebutuhan untuk bayi. Ya tuku popok, pampers ya karo walimatu tasmiyah menawa. Nah, malam harinya si laki-laki itu ngipi ketemu orang yang sudah mati yang dia ziarahi. Yang diziarahi itu muncul dalam mimpinya yang tadi siang diziarahi. Wahai bapak yang tadi siang menziarahi saya, bilangnya ini begini. Saya sebetulnya mendengar apa yang sampean keluhkan tadi siang di kuburan saya. Tapi karena kami sudah mati, tidak diizinkan untuk menjawab. Soalnya kalau tadi pagi siang saya menjawab, Mbah kula dongakake, yo le tak dongakno. Mesti kowe melayu malah gitu. Nah, makanya karena kami orang mati tidak punya izin untuk menjawab, sekarang saya muncul dalam mimpimu. Begini, kamu datangi rumahku, bilang sama anak-anakku yang masih hidup supaya mereka menggali tempat di bawah dapur. Di bawah itu ada 1 wadah yang isinya 500 dinar. Nah, itu 500 dinar itu nanti sampean bawa pulang, serahkan ke bapak ya bayi tadi. Kasihan dia itu. Segitu mimpinya selesai, terbangun. Keesokan harinya si rojul ini datang ke rumah, nemui anak-anaknya si mayit, cerita, wahai saudara-saudara, tadi malam saya mimpi ditemui bapak kalian, disuruh disuruh menggali di bawah dapur. Oh begitu ya bapak, baik bapak duduk saja yang baik-baik, kami akan menggali. Betul, setelah galian selesai ketemu dinar-dinar. Terus kemudian dinar yang hasil temuan galian itu tadi diserahkan di hadapan si rojul lagi. Ini bapak, ini karena petunjuk yang manu memang berarti punya jenengan. Loh,
ini tidak punya saya, ini harta kalian, ini kan di dapur kalian. Saya kan hanya mimpi. Mimpi itu tidak punya status hukum. Apa jawaban anak-anak? Oh, mohon maaf Bapak, ini kedermawanan Bapak kami. Sudah meninggal masih dermawan. Kami ini malu, masih hidup sudah tidak bisa ngasih, tapi Bapak kami yang sudah masih tetap ngasih. Bahkan ini bukan dari kami, ini anggap saja dari Bapak kami. Sudah jenengan kita terima. Akhirnya diterima itu. Dibawa ke rumah si bapaknya bayi, terus diceritakan urutannya. Kemarin jenengan masih ingat kemarin kita ziarah? Iya Pak, tadi malam saya ngimpi ketemu, terus akhirnya pagi ini saya ke rumahnya anak-anak bongkar, lah dapatnya ini 500 dinar. Tapi oleh si bapak bayi, oh 500 dinar, ya sudah, saya minta 1 dinar saja, yang 499 tetaplah di jenengan, saya minta 1. Nah, begitu dapat 1 terus ditugel jadi 2. Ini yang nyaur utang kemarin. Kemarin kan utang statusnya, ini saya kembalikan sebagai pelunasan hutang yang kemarin. Jadi saya ini milik hak saya itu. Nah, terus ini yang diterima ini. Nah, saya cukup inilah. Sisanya ini yang 499 dinar saya apakan nih, kata si rojul. Ya monggo terserah jenengan. Jenengan sedekahkan orang-orang fakir. Ini wong fakir mendili. Wong fakir kok gak terima njaluknya mau 1 dinar. Ngarep 500 dinar. Ya sudah, ini saya cukup. Ini yang 499 dinar jenengan serahkan pada orang-orang fakir. Lah, yang mengisahkan ini akhirnya berkomentar, iki wong ini antara mana si rojul, bapaknya bayi, orang yang sudah mati dikubur, dan anak-anak keturunan dia. Ini yang menurut kalian, saya tidak tahu yang paling dermawan yang mana. Tapi menurut kalian mana yang paling dermawan? Wong iki lomo kabeh. Si rojul suka memberi sampai jaluk norong untuk membantu ini. Si fakir utang, sefakir-fakirnya dia, utangnya disaur dan dia tidak rakus. Terus apa? Sekancing mati, masih sudah mati masih ngasih. Sampai anak-anaknya juga. Oh, gini kan di rumah mereka, tapi harta ini karena hasil mimpi dipaksa untuk diterima oleh si rojul. Ayo, 4 pihak ini yang paling lomo sing ndi? Sing mati, cara aku. Wong wis mati aja wae kok. Tuh. Untuk menjadi dermawan. Faqala mangko